Ini bisa kita edit-edit langsung seperti ini, atau bisa kita ubah angkanya seperti ini. Ya, seperti ini ya, semua akan berubah dan sininya juga akan berubah dan sebagainya. Ini tampilan report ya. Nah, ini tidak seperti yang Google Sheet sebelumnya, di mana ketika kita menggunakan sheet tersebut, maka teman kita yang lain yang sedang menggunakan sheet tersebut juga akan terganggu seperti itu. Tetapi kalau kita menggunakan Google Looker ini, teman-teman yang lain juga bisa menggunakan tanpa mengganggu kita dan atau sebaliknya seperti itu ya. Halo, assalamualaikum warga YouTube sekalian. Berjumpa lagi di channel DAB Solution yang akan memberikanmu solusi-solusi terkait tentang software dan lain sebagainya tentunya. Baik, kali ini akan sedikit berbeda, walaupun masih sama di series Google Display Data ini. Di sini saya tidak akan lagi menggunakan Google Sheets. Kita akan menggunakan alternatif lain dalam query data atau menampilkan data ya. Seperti yang teman-teman sudah cek atau tonton di video sebelumnya, menampilkan data menggunakan Google Sheet hasilnya seperti ini, itu tetap memiliki kekurangan ya. Kekurangannya apa? Jika teman-teman sharing file ini atau link ini dengan teman-teman lain, itu tidak akan bisa ya, karena maksudnya tidak akan bisa melakukan query secara bersamaan. Jika kamu melakukan query di sini, maka teman-temanmu yang lain akan melihat tampilannya itu juga seperti yang kita query ini. Nah, seperti itu. Jadi tampilannya itu tidak independen, seperti itulah. Nah, alternatif lainnya yaitu kita menggunakan Google Looker ya. Sekarang namanya Google Looker, tetapi sebelumnya itu bernama Google Data Studio. Seperti apa? Kita coba saja langsung, dan sejauh ini masih gratis ya. Di Google Workspace kita buka tab baru saja. Nah, kalau Google Workspace itu biasanya teman-teman menuju ke pojok kanan atas dan ada 9 titik ini. Jika diklik maka teman-teman akan melihat berbagai layanan Google ya. Seperti ini ada Google Docs, Google Sheets, Hangout dan lain sebagainya, Google Earth, Form dan lain sebagainya. Nah, kenapa Google Looker tidak terlihat di sini ya? Saya juga nggak tahu sebenarnya. Tetapi kita bisa searching saja melalui address box ini ya. Kita cari, kita ketik saja Looker. Di sini akan muncul. Nah, kalau situsnya itu yaitu datastudio.google.com. Kita enter saja. Maka akan terbuka sebuah tampilan window seperti ini ya. Google Looker atau Looker Studio di pojok kiri atas. Tampilan baru ya, di akhir tahun 2022 dia merubah branding atau rebranding dari Google Data Studio menjadi Looker Studio saja. Tetapi alamatnya masih sama, yaitu datastudio.google.com. Ya, kita langsung saja kita buat report baru dengan cara melakukan klik di tanda plus ini ya. Teman-teman juga bisa cek sampel-sampel dari report yang menggunakan Google Looker ini ya.
kita langsung saja untuk memasuki atau membuat report baru. Kita klik. Nah, tampilannya akan berubah ke Windows baru, dan kemudian kita diberikan opsi di sini di bawah ini dari mana saja data atau data source kita akan kita ambil ya. Ini kita bisa lihat dulu ke bawah, kita scroll berbagai macam penyimpanan data atau database ya. Bisa juga dari web, dari JSON, dari jika teman-teman punya MySQL juga bisa dimasukkan ke sini. Selain itu, ini banyak sekali ya. Saya scroll saja. Teman-teman juga bisa cek masing-masing ya. Nah, selain itu juga ada Google Analytics, di mana datanya itu bisa kita gunakan untuk kita analisis ya. Ada Google Ads juga. Nah, masih banyak lagi nih. Tetapi tidak semuanya gratis ya. Ada yang berbayar gitu. Baik, untuk kita menggunakan data yang kemarin, kita akan menggunakan Google Sheets sebagai source data kita. Kita klik saja opsi Google Sheets ini. Nah, seperti ini saya akan langsung masuk ke menu ini. Kalau teman-teman baru menggunakan Looker Studio ini, akan muncul auto-res seperti ini. Dan teman-teman tinggal masukkan saja, klik dulu auto-resnya, dan teman-teman tinggal masukkan email atau Google account teman-teman, dan auto-res allow sampai akhir. Maka kemudian akan muncul opsi atau window atau pop-up seperti ini ya. Baik, kita akan gunakan data source kemarin, yaitu saya menamakannya yaitu source data ini ya, DB Solution. Kemudian saya pilih source data atau tab source-nya. Mungkin teman-teman kalau bingung bisa cek dulu di Google Sheets-nya. Ya, ini ya, tab source di DB Solution source data. Ininya tabnya adalah source. Kemudian saya pilih source. Di sini juga teman-teman bisa memilih optional range-nya, bisa dari kolom A1 sampai atau sel A1 sampai berapa teman-teman ingin masukkan. Tetapi saya akan masukkan ini semua satu tab masuk ke Google Looker. Setelah itu kita menuju ke pojok kanan bawah dan klik tombol add. Oke, di sini akan ada pop-up ya. You're about to add data to this report. Bisa klik saja don't show me this again and klik add to report. Ya, Google Looker akan mendeteksi apa nama header teman-teman dan apa nama header dari Google Sheets tersebut, dan mana yang termasuk data dan mana yang termasuk metriknya ya. Kalau kita di sini di Google Looker itu istilahnya adalah dimension dan metrik, di mana dimension itu adalah value atau data value yang tidak bisa bisa ditampilkan dan tidak perlu di-sum ya, atau tidak bisa diperhitungkan secara matematis. Sedangkan metrik yaitu data dari source data yang bisa diolah secara matematis. Tetapi nanti kita akan pelajari juga, jadi dari dimension pun bisa masuk ke data matrix untuk kita olah ya datanya. Baik, sebelum kita menuju pengolahan data, kita lihat dulu data yang kita masukkan itu seperti apa. Ini DB Solution source data, kemudian klik edit. Nah, di sini terlihat type datanya ya, number. Nah, ini number berarti dia bisa di-sum atau bisa diperhitungkan secara matematis ya. Kalau kita klik di sini terlihat average, count, dan lain sebagainya.
Nah, ini untuk country dia otomatis terdeteksi sebagai gambar bumi atau globe ya. Ini maksudnya adalah dia berbasis Q. Jadi nanti bisa teman-teman bisa menggunakan visualisasi berupa peta ya. Itu dia bisa macam-macam untuk kita ulangi, kalau kita klik ini kita juga bisa ganti sebenarnya, bisa kita ganti ke teks dan lain sebagainya. Kemudian ini juga kita bisa ganti ya, geo itu apa saja. Di sini bisa seperti country, city, postal code pun juga bisa terdeteksi sebagai geo. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, ini di sini walaupun kita lihat data source kita itu adalah bentuknya persentase ya. Kita kembali ke source data. Nah, persentase seperti ini. Tetapi di Google Looker dia akan auto terdeteksi sebagai teks. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa olah di sini untuk data-data teman sekalian. Misalkan dia tidak cocok menjadi data numerik, bisa diganti menjadi data teks atau data country misalkan. Seperti itu. Ini saya tidak akan utak-atik, kita biarkan secara default saja. Kemudian kita menuju ke pojok kanan atas. Di sini ada tombol dan warna biru. Kita klik saja untuk menutup field tadi ya. Kita klik lagi close. Kita kembali ke lembar kerja kita. Nah, apa yang akan kita tunjukkan yaitu seperti di dashboard ini ya. Kita ikuti saja. Seperti ini tampilannya. Urutannya juga seperti ini. Nanti mungkin kalau urutannya akan sedikit berbeda, tetapi apa saja yang ditampilkan akan kita samakan saja. Seperti itu. Untuk bagaimana caranya untuk menambah field atau kolom ke dalam table ini ya, yaitu teman-teman tinggal tambahkan saja, klik di sini dimension, kemudian kita cocokkan density atau kepadatan misalkan dan lain sebagainya. Tetapi ini record count ini jangan mentah-mentah kita masukkan ya di metrik ini, sebaiknya kita ganti karena record count itu adalah jumlah dari setiap barisnya gitu, baris dari source datanya. Misal China itu dihitung 1, India dihitung 1, jadi pasti dia record count-nya akan selalu 1. Ini kita ganti jadi population ya. Nah, ini kita ambil dari dimension ya. Dimension itu biasanya kalau di Google Looker berwarna hijau, sedangkan metrik itu berwarna biru. Kita lihat ini metrik berwarna biru ya. Walaupun yang di dimension juga ada yang 1, 2, 3 atau itu namanya logo untuk numerik. Nah, ini kita bisa masukkan ke matrix ya. Tetapi kalau dengan logo ABC seperti ini atau logo teks kita masukkan ke numerik, ke metrik, itu hasilnya akan sama seperti record count, hanya perhitungan jumlahnya saja ya, bukan bisa dibagi dan lain sebagainya. Bukan jumlah exactly nilai dari cells itu atau kolom di situ. Contohnya kita masukkan saja langsung biar tidak bingung. Population 2020 ini kita klik. Di sini angka yang tertera adalah angka dari source data ya, bukan perhitungan count-nya. Tetapi sebenarnya bisa juga kita klik tadi, kita klik tadi di sum ini, kita ada tanda pensil, bisa diklik dan kita bisa ubah dari sum atau count dan lain sebagainya ya, average. Nah, kalau count juga sama, nanti hasilnya dia akan satu seperti ini. Kalau sum itu adalah nomor atau angka yang sesuai dengan sumber datanya.
Kemudian yang akan kita hitung itu adalah population, kemudian di sini adalah land area ya. Kita masukkan di bawahnya land area. Oh, teman-teman juga bisa selain klik plus ini ya, teman-teman bisa drag and drop juga dari sebelah kanan ini ya. Ini adalah field yang bisa dimasukkan. Saya cari land area ini. Ini kita bisa tarik, terus kita bisa masukkan ke metrik seperti ini ya, dan akan muncul seperti ini ya. Mungkin video ini akan kita percepat saja. Saya akan masukkan dimension yang perlu kita masukkan dan sesuaikan dengan seperti dashboard yang Google Sheet ini ya. Oke, kita percepat saja. Baik, sudah kita masukkan semua. Kita perlebar saja, kita tarik. Ini teman-teman bisa sesuaikan masing-masing ya, untuk lebar dari setiap kolomnya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa merubah stylenya ya. Stylenya, oh tunggu, ini juga kita bisa urutkan. Kita scroll dulu ke bawah. Kita bisa urutkan 1, 2, 3 berdasarkan apa? Ini saya akan urutkan berdasarkan populasi. Jadi populasi tertinggi itu ada di nomor 1. Itu dengan pilih saja ini populasi. Kemudian kita pilih descending. Dan jika sebaliknya maka akan kita pilih ascending ya. Seperti itu. Teman-teman juga bisa buat secondary sortnya ya. Dan terserah teman-teman sih. Ini saya akan tunjukkan tampilan tabelnya ini ya. Contohnya seperti ini, kan tidak terlihat nih headernya. Teman-teman bisa klik saja wrap text ini, jadi dia akan ke bawah. Headernya akan menjadi 2 line ya, atau lebih. Oke, nah sudah jadi untuk data data tabelnya ya, untuk kita tampilkan. Kemudian kita akan buat seperti ininya ya, from to-nya ya, untuk kita gunakan sebagai query-nya. Bagaimana hal tersebut dilakukan untuk di Google Looker? Caranya adalah teman-teman menuju ke toolbar di bagian atas. Kemudian di sini ada add a control ya. Teman-teman bisa klik saja. Kemudian di sini ada berbagai macam pilihan ya. Bisa drop down, fix ya, 1 sampai bawah terlihat semua, dan ada free text, input box, kemudian ada advanced filter, kemudian ada slider dan checkbox, dan ada date range juga, dan data control. Nah, untuk kasus seperti ini saya akan menggunakan slider ya. Di sini saya akan taruh di atas tengah, tidak perlu atas. Nah, mungkin kanan kiri kali ya. Oke, apa yang akan kita masukkan di sini? Yang pertama adalah kita akan mencari population ya. Jadi yang kita gunakan setelah kita klik ini sampai ada border biru ini, kemudian kita menuju ke opsi sebelah kanan. Kita pilih control fieldnya, itu kita ganti menjadi population 2020 ini. Seperti ini ya, akan muncul population dan data from to nya ya. Ini otomatis, tapi jangan khawatir, nanti kita bisa edit ya untuk tampilannya.
Untuk tampilannya bisa kita edit di style, di tab style. Kemudian kita minnya kita ganti menjadi 0, sorry. Kemudian ini karena datanya adalah hanya sampai 1,4 miliar. Mungkin saya akan masukkan 1,5 miliar saja. Ya, seperti ini. Maka akan terlihat slidernya itu 0 sampai 1,5 atau 1.500.000.000. Kemudian teman-teman bisa berubah-ubah sendiri untuk tampilan. Nah ini untuk corner saya akan ganti jadi 10. Ini apa fungsinya ya? Untuk tampilan saja sebenarnya. Jadi dia akan melengkung sedikit di setiap pojokannya ya. Tergantung teman-teman mau berapa ya untuk melakukan rounding di bagian pojok-pojok kotakan ini ya. Saya akan add border shadow seperti ini. Nah dia akan terlihat agak melengkung di setiap sudutnya. Oke, selain population, yang kedua yaitu kita cek lagi adalah land area kilometer persegi. Ini oke, sebelum itu sebenarnya kita bisa ganti ya. Di sini kan population 2020, teman-teman bisa ganti judulnya juga. Diklik bagian pensil tadi, kita ganti judul menjadi population saja, tidak perlu 2020 misalkan. Itu bisa kita lakukan. Itu seperti ini, population. Kemudian kita klik di area di luar editing ini ya. Nah, dia akan berubah menjadi population saja. Baik, kita akan membuat slider yang kedua. Kita copy saja supaya lebih cepat. Klikkan Ctrl C, kemudian saya klik Ctrl V. Nah, kita jajarkan saja biar mudah. Ini kita ganti control field-nya jadi land area kilometer persegi seperti ini. Nah, di land area ini kita klik lagi slider land area, kemudian kita ke style, biarkan tetap 0, tetapi ininya dijadikan 20 juta seperti ini. Untuk tampilannya biarkan saja sama. Nah, sudah, kita coba ya. Kita coba untuk populasi hanya sampai 1M ya, atau kita slide sajalah biar mudah, sampai 950 misalkan. Nah, dia akan lihat akan berubah ya. Jadi nomor satunya United States atau Amerika. Dia populationnya tertingginya jadi 331. Saya scroll ke atas juga sudah tidak ada lagi yang India dan China. Seperti itu. Untuk luasannya coba kita cek di bawah 10 juta, di 8 juta. Ini terlihat USA sudah hilang juga dari tampilan folder ini ya. Nah, seperti itu. Saya kembalikan dulu. Nah, ini tidak hanya untuk slider ini ya. Jadi kita juga bisa tampilkan total populationnya berapa, total areanya berapa di Google Looker ini. Bagaimana caranya? Kita menuju ke toolbar di bagian atas lagi, kita cari add a chart ini ya. Kita klik saja. Nah, di sini ada scorecard. Scorecard itu menampilkan angka atau numerik yang spesifik ya. Kita misalkan ingin jumlah totalnya dari sebuah kolom gitu. Nah, itu kita bisa gunakan scorecard ini.
Oke, kita buat di sini, saya taruh persis di bawahnya. Nah, kita masukkan population ya di sini. Di metriknya kita masukkan population. Ini. Nah, dia langsung otomatis berubah ya, atau angkanya langsung terlihat jumlahnya itu 7,7 miliar, 7,8 miliar populasinya. Jadi itu langsung ditotalkan dari jumlah populasi yang ada di tabel ini ya. Kemudian saya copy lagi, saya paste di sebentar, ini kita edit dulu ya biar stylenya lebih bagus. Saya akan ini teman-teman menuju ke style saja, kemudian dia bisa dibuat compact number, itu jadi seperti ini. Nah, 7,8 billion ya. Seperti itu jika teman-teman ingin menggunakan compact number, tapi kali ini saya akan menggunakan full number. Kemudian kita bisa tentukan desimalnya di belakang 0 ya. Di belakang koma. Itu mau berapa digit. Untuk kali ini saya tidak akan menggunakannya. Kemudian jika tidak ada data, apa yang akan ditampilkan? Apakah no data atau 0? Kita default saja no data ya, atau 0 atau lain sebagainya ya, bisa lain seperti ini. Kita gunakan no data saja. Ini juga bisa kita edit labelnya, mau warna apa dan style hurufnya. Kemudian untuk judul saya seperti ini, saya akan taruh di tengah. Untuk metriknya, karena angka saya akan buat rata kanan ya. Kemudian untuk ininya kita samakan saja, round pojoknya jadi 10. Kemudian backgroundnya mungkin kita ubah ya, jadi terlihat lebih agak gelap seperti ini. Atau tidak usah, kita buat putih saja, tetapi kita beri drop shadow di bawah. Tidak ada ya. Ini. Oke. Kemudian sudah ya. Seperti ini sajalah tampilannya. Kita drag sedikit ke bawah. Oke. Ini teman-teman bisa kecilkan juga, misalkan terlalu besar ya, terlalu makan tempat. Oke, kemudian saya akan duplikat ini dengan Ctrl C dan Ctrl V. Kita taruh di sebelah kanannya. Oke. Ini kita akan tampilkan land area. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi total land area yang ada di data ini adalah 130 juta. Baik, ini mungkin saya turunkan sedikit. Oke, kita akan tambah lagi satu di sini. Density ya. Jadi kepadatan penduduk. Ini kita akan terapkan metode blend data. Bagaimana caranya? Yaitu dengan klik data population, kemudian kita tahan di tombol kontrol di keyboard teman-teman, terus kita klik land area atau kilometer persegi, kemudian kita klik kanan saja di area tersebut yang sudah kita pilih ya. Kita klik kanan, kemudian di bawah sendiri ada opsi blend data. Ini kita klik saja. Oke, kita tunggu. Nah, dia akan processing
Analitik datanya seperti ini. Jadi dia akan mendapatkan density, yaitu density rumusnya adalah population dibagi luasan area. Baik, kita ke opsi, kita pilih dulu ya, sudah kita pilih, kemudian kita ke opsi di sini sebelah kanan. Mungkin kita judulnya akan kita ganti ya. Kita klik saja. Nah, ini fx ini adalah berarti dia function atau rumus ya. Kita klik saja. Di sini sudah terlihat langsung rumusnya, yaitu population atau populasi dibagi luasan area. Jadi total populasi ini kan totalnya dibagi total dari luasan area, maka akan ketemu dari density ya, atau kepadatan penduduk. Kita ganti judulnya menjadi density seperti ini. Kemudian saya close dulu. Kemudian ini jangan kita buat persen ya, karena ini bukan persen, karena ini jumlah jiwa sebenarnya. Jumlah jiwa per kilometernya itu berapa. Ini kita buat numerik dan kita kasih number saja seperti ini. Setelah itu kita klik area di luar pop-up ini ya. Nah, dia akan berubah. Nah, karena manusia itu tidak ada komanya, jadi kepadatan penduduk tidak mungkin 59,9 terus 0,1 dari tubuh seseorang itu kita belah ya. Nauzubillah. Ini kita bisa round ke atas. Caranya adalah kita ke style, kemudian di atas ini. Kemudian di atas ini di bawah compact numbers ini ada decimal precision ya. Ini kita buat 0 saja. Seperti ini. Nah, dia akan pembulatan ke atas. Round up seperti itu. Nah, kita tinggal rapikan saja. Seperti ini. Teman-teman bisa tambah-tambahkan warna ya, atau apapun lah untuk mempercantik ini semua. Mungkin saya akan tambahkan judul ya, untuk bisa ini saya kasih judul dulu. Looker Studio Dynamic Dashboard. Ini nama filenya ya. Kemudian saya akan tambahkan judul di sini. Kita klik saja di menu toolbar di atas ini. Kita klik teks, kemudian kita drag seperti ini. Kemudian kita kasih judul, saya akan kasih nama sama ya, Looker Studio Dynamic Dashboard. Kemudian ini kita perbaiki dulu. Kita bisa edit judulnya di sini ya, style-stylenya. Oke, kita percepat saja biar videonya nggak kepanjangan ya. Oke, mungkin akan saya stop atau kita akan perlambat sedikit. Jadi saya akan jelaskan sedikit. Jadi kita pilih table, kita ke style. Kita bisa edit juga pewarnaannya. Headernya kita kasih warna hitam semisal. Kemudian header tulisannya, judulnya kita kasih warna putih. Ini bisa kita edit di sini. Row-nya juga kita bisa ubah warnanya untuk membedakan antar row. Nah, seperti ini. Oke, mungkin saya teruskan sampai bawah. Seperti ini ya. Kita bisa menuju ke pojok kanan atas, klik tombol view ini yang bergambar mata. Nah, tampilan yang akan terlihat adalah seperti ini. Nah, ini sudah
tidak bisa kita drag and drop ya, karena ini sudah dalam bentuk tampilan report. Ini bisa kita edit langsung seperti ini, atau bisa kita ubah angkanya seperti ini ya, seperti ini ya. Semua akan berubah dan sininya juga akan berubah dan sebagainya. Ini tampilan report ya. Nah, ini tidak seperti yang Google Sheet sebelumnya, di mana ketika kita menggunakan sheet tersebut, maka teman kita yang lain yang sedang menggunakan sheet tersebut juga akan terganggu seperti itu. Tetapi kalau kita menggunakan Google Looker ini, teman-teman yang lain juga bisa menggunakan tanpa mengganggu kita dan atau sebaliknya seperti itu ya. Pojok kanan atas kita klik edit. Selain itu, ini juga kita bisa share ya. Share-nya bisa kita invite people, itu untuk teman-teman, ajak teman kerja lainnya untuk mengedit report ini ya. Atau teman-teman juga bisa share view ininya, bisa public atau restricted dan sebagainya. Jadi teman-teman kalau misalkan di suatu perusahaan pasti akan di restrict ya. Nah, itu bisa dibuat levelingnya ya, bagian apa yang mau teman-teman tampilkan, yang bisa melihat report teman-teman ini ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing di video kali ini. Ikuti terus video dari DEB Solution ini. Jika ini membantu teman-teman, bisa saya minta tombol like-nya dan subscribe. Klik tombol subscribe untuk mendapatkan update-update terbaru dari video DEB Solution ini. Dan kasih komentar dong, teman-teman butuhnya apa atau kurangnya apa, kasih komentar aja. Nanti saya usahakan saya akan baca dan saya akan penuhi jika mampu ya. Dan jangan lupa juga klik tombol share untuk bisa share video ini ke teman-teman yang mungkin lagi butuh banget gimana untuk bisa menampilkan dashboard yang dinamik dan bisa digunakan berbagai user secara bersamaan. Baik, itu saja. Tunggu video saya selanjutnya yang lebih kece, tentunya lebih berguna dan bermanfaat insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Stay safe.